Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan, Ibu Bapak. Jadi ini kolam sudah jadi. Langkah selanjutnya isi air, Pak Wardi. Iya, betul. Jadi ya kolam harus dicuci dulu. Oh, kolam dicuci dulu, jangan lupa. Bersih. Ya, bersih. Sampai kering, bisa dicuci pakai sunlight. Bisa pakai sunlight atau pakai daun pepaya. Daun pepaya digosok-gosok ya. Iya. Oke. Keliling. Nah, udah bersih. Bersih, terus Keringkan. keringkan. Sudah kering, ya dikeringkan kira-kira sehari lah ya, atau setengah hari. Sehari atau setengah hari. Udah kering, baru diisi air. Isi air. Berapa tinggi kira-kira? Ya, untuk tergantung bibit yang dimasukkan berapa. Kalau misalnya ini kan pembesarannya untuk ini ya. Ya. Untuk yang Kita isi nanti ukuran sekitar 10 sampai 12 ya, Pak Wardi. Oh iya. 10 sampai 12 karena pembesaran. Jadi yang kita ambil nanti filetnya, file. Oke. Berarti air bisa diisi 60 cm. Air diisi 60 cm itu kurang lebih segini ya. 4 Wermes, 4. wermes. Iya. Nah, Kira-kira sampai segini. satu Sini, kotak sini. ini kan 15 cm nih. Ya. Berarti 4 kotak. Kurang lebih segini. Mm-mm. Kurang dong. Iya, pokoknya Sini. sekitar 60 cm lah ya. Sekitar 60 cm, oke. Mm. Terus Nah, air biasa ya. ya air ini. Air ya dari air sumur. Air sumur atau ini. air ledeng ya. Nah, kalau air ledeng, ini khusus untuk air ledeng, karena itu air ledeng itu pakai kaporit, itu harus dinetralkan dulu dengan garam, harus dikasih garam. Oke. Setelah Garamnya berapa banyak? 1 meter kubik itu dikasih sekitar 250 gram. Oke, 1 kubik meter kurang lebih 250 gram. Berarti ini kan nggak nyampe 1 kubik nih. Nah, Kira-kira ya 200 ya? Atau 150? 060 kali 314 9, ya sekitar segituan lah. Udah garam nggak membunuh ini. Ya, oke. 200 gram. Oke. Nah, setelah itu didiamkan kira-kira 1 malam. Didiamkan 1 malam, jadi air diisi kemudian dikasih garam. Itu khusus air Khusus ini ya. untuk air ledeng ya. Khusus air ledeng. Air pam, khusus Itu air dikasih Pam. garam 200 gram. Kalau air sumur, Nggak usah. kalau air sumur nggak usah. Oke? Nggak usah. Ya, terus Kemudian untuk malam berikutnya baru kita memasukkan untuk pengolahan airnya, itu memasukkan probiotik. probiotik nih buatan khusus Pak Wardi. Nggak ada di mana-mana. Adanya hanya di Pak Wardi. Oke? Berapa banyak? Jadi 1 meter kubik untuk pengolahan air kita kasih 3 tutup, Pak, supaya besoknya bisa ditebar bibit itu. Dikasih 3 tutup itu berarti sekitar 30 mili. 30 mili. Sekitar 30 mili, oke. Mulasenya sama 30 mili, Molase 30 mili. tapi diencerkan, dimasukkan masing-masing ya. Oke, jadi jangan dicampur. Jadi pertama probiotik dulu Boleh. 30 mili dicampur kemudian dimasukkan ke sini, kemudian kita bikin lagi molase, khusus molase. Dilarutkan air. 30 mili dilarutkan air, masukkan lagi sini. Kemudian Kemudian air kapur air kapur berapa banyak? sekitar ya 60 graman lah. Air kapur 60 gram. Tapi air kapur sama ampasnya dimasukkan nggak masalah itu. Oke, air kapur jadi diencerkan langsung masukkan. dicampur dengan air dan dimasukkan. Terus enjak. Nah, itu nanti. Oke. Setelah itu masuk, itu untuk pengolahan air pertama Ya. Berapa lama nih didiamkan berapa lama? sekitar 2-3 hari. 2 sampai 3 hari. Ini yang oke, kita bikin aja 3 hari. 3 hari. Oke. Tapi sejak itu masuk, aerator sudah jalan Oke, untuk mempercepat pertumbuhan bakteri. jadi sejak apa tadi probiotik, molase, kapur dimasukkan, ini aerator sudah sudah dijalankan. Diredikan ya, Ya. langsung. Sudah nyala. Setelah 3 hari baru masukkan bibit. Nah, MZAK ini sebetulnya bisa dimasukkan bareng dengan probiotik. Iya. Kalau dimasukkan bareng dengan probiotik, itu pertumbuhan bakterinya kalau dikasih 3 tutup itu sangat meledak sekali. Kalau hanya diisi 170 ini diisi sekintal, itu nggak akan kebendung. Nggak akan kebendung. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya, nah kelemahannya kalau bareng dengan probiotik, yang terjadi airnya itu jadi keras. Oh, airnya jadi keras. Ya. Jadi keset. Oke. Kalau masuknya bibit masuk kasih MZAK, itu yang benar. Itu Nah. buktinya yang terjadi. Oke, nanti kita lihat di sana. Kita lihat airnya. Jadi setelah probiotik, setelah molase, setelah kapur masuk,
diamkan. 3 hari ya, 3 hari. Kemudian ikan masuk. Ini ikan akan kita isi kurang lebih 300 ekor. Ya, 300 ekor. Setelah ikan baru dikasih enjak. TCM-nya. Enjak 1 tetes untuk 1 hari. Oke? Nah, itu kalau dilakukan seperti itu benar hasilnya. Tapi kalau saya barengkan dengan probiotik, Hasilnya seperti itu tuh air kayak kaca kayak gitu dah. Ya, oke. Ikan rusak. Jadi ini hasil penelitian Pak Wardi, Ibu Bapak. Sekali lagi, enjak diberikan setelah ikan masuk. Oke? Kita teruskan lagi setelah ini.